Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 51 dari sesi Rabu 1, izin mempresentasikan hasil tugas besar optimasi industri kami dengan judul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada Sakinah Supermarket Medoan Ayu menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOKI, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Next. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dengan saya Anastasia Larsati Putriyona dengan NPM 24032010093 dari sesi Rabu 1. Kemudian saya Vanessa Ariestania Milyanti dengan nomor NPM 240320101095 dari sesi Rabu 1. Kemudian untuk latar belakang tugas besar ini yaitu dengan adanya perkembangan industri distribusi bahan pangan menuntut efisiensi operasional yang tinggi untuk menghadapi dinamika permintaan pasar dan meminimalkan biaya distribusi serta resiko ketidakseimbangan stok. Penelitian ini berfokus pada hubungan rantai pasok antara PT Daisang Ingredients Indonesia dan Sakinah Mart, yang saat ini menghadapi tantangan berupa ketidakpastian permintaan serta keterbatasan kapasitas gudang dan modal kerja dalam mengelola variasi produk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan pendekatan optimasi yang komprehensif meliputi dynamic programming dengan model knapsack problem untuk seleksi produk, analisis jaringan distribusi untuk efisiensi rute, serta metode EOQ atau Economic Order Quantity, continuous review, dan integer programming untuk pengendalian persediaan dan maksimalisasi keuntungan. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model pengambilan keputusan yang mampu meningkatkan profitabilitas, menekan biaya transportasi, dan menjamin keberlanjutan operasional rantai pasok di Sakinah Mart. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi produk optimal menggunakan knapsack problem, merumuskan rute distribusi yang efisien, menetapkan kebijakan pengendalian persediaan melalui metode EOQ dan continuous review, serta memaksimalkan total keuntungan Sakinah Mart dengan pendekatan integer programming untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah agar praktikan mampu mengoptimalkan rantai pasok Sakinah Mart melalui penentuan kombinasi produk dengan metode knapsack, perumusan rute distribusi yang efisien, penerapan kebijakan persediaan EOQ dan continuous review, serta maksimalisasi total keuntungan menggunakan pendekatan integer programming. Laporan ini memberikan pengetahuan dan kemampuan praktis bagi praktikan dalam mengoptimalkan operasional rantai pasok Sakinah Mart, mulai dari penentuan kombinasi produk via knapsack problem, efisiensi rute distribusi, hingga pengendalian persediaan dan maksimalisasi keuntungan menggunakan pendekatan integer programming. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan rantai pasok antara Sakinah Mart dan PT Daisang Ingredient Indonesia yang mencakup 10 variasi produk, dengan konsentrasi pada pengambilan keputusan operasional tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan harga pasar secara dinamis. Asumsi dalam laporan ini adalah permintaan produk, harga jual, biaya pembelian, waktu pengiriman, serta kondisi distribusi dianggap stabil, konstan, dan tidak mengalami gangguan atau keterlambatan signifikan selama periode penelitian. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka, yakni sebagai landasan dari penelitian kami. Yang pertama ada optimasi, yang merupakan proses sistematis untuk memperoleh solusi terbaik dengan menentukan kombinasi variabel keputusan yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan linear dengan tetap mematuhi seluruh batasan atau kendala matematis yang ada di dalam sistem. Kemudian ada dynamic programming, yang merupakan metode optimasi bertahap yang dikembangkan oleh Richard Bellman untuk menghasilkan solusi optimal menyeluruh melalui prinsip rekursi dan maksimasi, baik dalam bentuk deterministik maupun probabilistik. Kemudian ada analisis rute jaringan, yang merupakan metode optimasi jalur menggunakan simbol, row, node, dan dummy untuk meningkatkan efisiensi waktu serta biaya yang mencakup teknik minimum spanning tree, maximal flow, dan juga shortest route. Kemudian ada economic order quantity, yang merupakan metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal guna meminimalkan total biaya dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian ada integer programming, yakni model optimasi matematika yang mewajibkan variabel keputusannya berupa bilangan bulat untuk menghasilkan solusi realistis masalah diskrit dengan menggunakan teknik seperti cutting plan atau branch and bound. Kemudian ada software WinQSB, yang merupakan software berbasis Windows yang mengintegrasikan berbagai modul riset operasional dan manajemen kuantitatif seperti linear programming, manajemen proyek, peramalan, hingga tata letak fasilitas. Kemudian, next.
Kemudian ada software Microsoft Excel yang merupakan program spreadsheet terkemuka yang diluncurkan sejak 1985 dan kini telah menjadi standar industri global dalam analisis data serta pengambilan keputusan melalui integrasi kecerdasan buatan, visualisasi canggih, dan inovasi berkelanjutan. Kemudian ada software Tora yang merupakan software edukatif yang memfasilitasi penyelesaian masalah integer linear programming serta sistematis menggunakan metode branch and bound mulai dari proses input variabel, kendala, dan fungsi objektif. Kemudian menampilkan langkah-langkah iterasi menuju solusi optimal. Kemudian ada software POM-PM, yakni software ramah pengguna terbitan Prentice Hall yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan riset operasi, manajemen sains, dan metode kuantitatif seperti maksimalisasi keuntungan produksi, optimasi biaya perawatan barang, serta penugasan karyawan. Kemudian terdapat 3 tambahan sub, yakni ada persediaan, yaitu aset organisasi yang mencakup hingga 50% modal bisnis untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan yang berfungsi memisahkan tahapan produksi demi kelancaran operasional. Kemudian ada permintaan, yakni akumulasi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu, di mana fluktuasinya bergerak di sepanjang kurva permintaan berdasarkan hukum pasar. Kemudian ada continuous review, yakni metode pendekatan pengendalian persediaan yang memantau sisa stok secara terus-menerus untuk menentukan kuantitas pesanan tetap dari titik pemesanan kembali atau reorder point secara efisien guna meminimalkan biaya penyimpanan serta menekan risiko kerugian. Next. Kemudian ada metodologi. Untuk observasi tugas besar ini dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2026 dari pukul 17.00 hingga 18.00 WIB untuk memenuhi keperluan pengumpulan data. Lokasi observasi tugas besar ini pada Sakinah Supermarket yang berlokasi di Jalan Mendokan Ayu RW nomor 29A, RW RT 2 Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60295. Untuk pengumpulan datanya yang pertama ada jenis produk. Data jenis produk ini kami menggunakan 10 produk yang berasal dari PT Daesang Ingredients Indonesia. Lalu terdapat jumlah stok yang tersedia pada Sakinah Supermarket dengan satuan kardus dengan terdapat keterangan berat per produk dan juga harga per produknya dalam satuan kardus. Lalu terdapat kapasitas maksimum armada sebesar 160 kg untuk sekali pengiriman. Nah, yang data kedua merupakan data rute perjalanan distribusi. Di sini untuk distribusinya dimulai dari Driorejo, di mana Driorejo ini merupakan lokasi di mana PT Daesang Ingredient Indonesia yang mengantarkan barang hingga Sakinah. Lalu untuk rutenya melalui daerah Karangpilang, daerah Sepanjang, Liung, Mastrip, lalu ada Menanggal, Rungkut, Gunung Anyar Baru, Kedung Baru, hingga Sakinah Swalayan. Lalu ada beberapa rute, eh, ada beberapa jarak dari daerah ke daerah dan nanti akan dianalisis daerah ke daerah yang paling minimum. Kemudian terdapat data permintaan produk. Untuk permintaan produk ini, kami meminta data selama 1 tahun, di mana mulai dari bulan Januari hingga Desember. Untuk permintaan produknya dihitung dengan satuan pieces. Lalu untuk data keterbatasan pada perusahaan, di sini keterbatasan perusahaan ini terdapat pada modal, rak etalase, dan juga laba unit. Dari modal, rak etalase, dan laba unit dapat dirumuskan menjadi fungsi tujuan untuk memaksimumkan penjualan, di mana fungsi Z terdapat fungsi Z yaitu 4.900x1 ditambah 1.700x2 ditambah 700x3 dengan fungsi batasan 12.000x1 ditambah 8.500x2 ditambah 3.500x3 kurang dari sama dengan Rp578.000. Untuk batasan kedua, terdapat 20x1 ditambah 30x2 ditambah 45x3 kurang dari sama dengan 200 untuk keterbatasan rak etalasenya. Oke, kemudian di sini ada flowchart.
Nah, flowchart sendiri tuh dari mulai, kemudian lanjut ke studi literatur dan juga studi lapangan, yang kemudian dirumuskan suatu masalah, kemudian ditentukan tujuan penelitian, serta identifikasi variabel operasional dengan pengumpulan data sebanyak 19 data, yaitu data 10 produk PT Daisang Ingredients Indonesia, data persediaan produk, data berat per produk, data harga per produk, data kapasitas maksimum armada, data jarak antar kota, data demand setiap periode, data biaya penyimpanan, data biaya pesan, data penjualan harian, data hari kerja, data lead time, data modal per produk, data kapasitas maksimum modal, data jumlah per produk pada ra etalase, data kapasitas maksimum ra etalase, data laba per produk, data fungsi tujuan batasan, serta data fungsi batasan. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan 4 metode, yaitu metode dynamic programming, metode shortest route, metode economic order quantity, serta continuous review. Kemudian yang terakhir ada metode branch and bound. Nah, keempat metode tersebut masing-masing menggunakan software WinVSB, POM-QM, Microsoft Excel, dan juga Tora. Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan ditentukan apakah hasil dari pengolahan tersebut itu valid. Jika valid, maka akan dilanjutkan pada hasil dan pembahasan yang kemudian disimpulkan serta diberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir adalah selesai. Next. Baik, kemudian di sini kita akan melakukan running software untuk dynamic programming, yakni menggunakan software WinQSB. Nah, di sini kita masukkan untuk dynamic programming. Nah, di sini kita pilih yang knapsack problem, kemudian kita tulis untuk problem title-nya. Di sini untuk number of item-nya ada 10. Oke, kemudian di sini untuk item itu kita masukkan dari yang pengumpulan data tadi. Untuk item pertama di sini ada rumput laut siap saji. Nah, untuk penulisannya sendiri itu tidak menggunakan spasi. Kemudian unit available-nya itu ada sekitar 20 kardus. Kemudian untuk unit capacity-nya ini ada di 0,26 kilo. Kemudian untuk produk kedua ini ada tepung ayam. Ini kita next dulu untuk memasukkan semua jenis produknya. Ini ada mayones, ada SMG Miwon, kemudian ada saus hot lava, kemudian ada puding instan, kemudian ada tepung bakso, kemudian ada tepung pancake, kemudian di sini ada sarden, dan juga yang terakhir ada kecap asin. Untuk bumbu ayam crispy sendiri ada unit available-nya 12, kemudian di sini untuk mayones 28 kardus, untuk MSG Miwon ada 8 kardus, untuk saus hot lava ada sekitar 19 kardus, kemudian untuk puding instannya ada 44 kardus, kemudian untuk tepung baksonya ada 16, kemudian untuk tepung pancake ada 21, untuk sarden sendiri ada 53 kardus, dan juga kecap asinnya 31 kardus. Kemudian untuk unit capacity require-nya, untuk tepung bumbu crispy ada 8,4. Di sini untuk koma sendiri itu menggunakan titik. Kemudian dilanjutkan 3,6 untuk mayones. Kemudian ada 12 kilo untuk MSG Miwon, ada 3,12 kilo untuk saus lava, kemudian ada 3,84 kilo untuk puding instan, kemudian ada 4,608 untuk tepung bakso, kemudian ada 4,56 untuk tepung pancake, kemudian untuk sarden sendiri ada 7,75 kg, kemudian di sini ada 3,84 kg. Dan di sini kita menggunakan data function, yaitu dengan cara harga dari total unit available-nya ini kemudian diberikan nama item identification di belakangnya. Seperti untuk rumput laut savage sendiri itu harga untuk 20 kardusnya tuh di maaf, maksudnya untuk jadi di sini untuk data jadi di sini untuk data function sendiri itu menggunakan harga per kardusnya, karena di sini unit available-nya itu dalam satuan kardus, yang kemudian di belakangnya diberikan item identification-nya. Seperti untuk rumput laut savage ini per kardusnya dengan harga 480.000, kemudian di sini
Dan ini untuk item identifikasinya harus sama ya teman-teman. Lanjut di bawahnya. Nah, untuk tepung bumbu ayam crispy itu ada di harga 300. Oke, maaf. Jadi untuk tepung bumbu ayam crispy sendiri ada di 352.000, kemudian untuk mayonesnya ada di 180.000. Kemudian untuk MSG Miwon ada di harga 840.000. Kemudian untuk saus hot lava sendiri ada di harga 210.000. Kemudian untuk puding instan sendiri ada di harga 408.000. Kemudian untuk tepung bakso sendiri ada di harga 504.000. Kemudian selanjutnya ada di tepung pancake di harga 360.000. Kemudian untuk sarden ada di harga 600.000. Dan juga yang terakhir untuk kacang asin sendiri ada di harga 182.000 per kardusnya. Kapasiti maksimal dari tiap armadanya itu ada sekitar di 160 kg. Kemudian kita melakukan solve and analyze, kemudian solve the problem. Oke, jadi di sini terdapat 3 produk yang uh, dapat dibawa atau menjadi solusi optimal agar memaksimalkan dari setiap armada. Nah, ini 3 produk itu ada di rumput resep saji, tepung bakso, dan puding instan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas pada penjelasan hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita menyelesaikan untuk permasalahan yang shortest route. Nah, di situ menggunakan POM-QM. Jadi kita buka POM-QM-nya. Oke, jadi setelah kalian buka POM-QM-nya, kalian pilih di modul 3 ini networks, kemudian pilih yang shortest route. Nah, kita masukkan title-nya di sini, kemudian untuk number of branch-nya itu, kalian lihat untuk jalur yang ada di diagram kalian, itu ada berapa jalur. Nah, karena di penelitianku ini terdapat 21 jalur, di sini aku masukkan 21. Kemudian untuk network types-nya, pilih yang directed. Kemudian ini biarin aja di branch 1 dan lain-lain, kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini dari kota-kota kalian, kan tadi itu ada mulai dari DRY sampai ke SKN. Nah, untuk tiap node-nya itu, karena tadi yang awalnya singkatan dari nama tempat atau nama daerah, itu kalian ganti ke angka. Karena di sini untuk start node-nya, untuk node-nya sendiri itu tidak bisa berupa huruf. Jadi di sini untuk DRY sendiri itu merupakan, jadi untuk uh, jadi untuk memasukkan pada software di sini, untuk DRY sendiri akan dibangun menjadi node 1, kemudian KRP atau Karang Pilang menjadi node 2, SPJ atau sepanjang menjadi node 3, WYG atau WIUM menjadi node 4, kemudian MTP atau Mastrip menjadi node 5, kemudian Jambangan atau JBN menjadi node 6, kemudian Menanggal atau MGL ini menjadi node 7, kemudian RKT atau kota ini menjadi node 8, kemudian GAR atau Gunungan Baru menjadi node 9, kemudian KDB atau Kedung Baru menjadi node 10, dan SKN menjadi node 11. Nah, kemudian di branch 1 ini kita masukkan untuk node 1 ke node 2 dengan jarak sebesar 13 km. Kemudian di sini node 1 lagi ke node 3 dengan jarak 10 km. Kemudian ada node 1 menuju node 4 sepanjang 10 km. Kemudian di sini ada di start node 2 menuju node 5 sepanjang 2 km. Kemudian di sini node 2 lagi menuju node 6 sepanjang 5 km. Kemudian di sini ada node 3 menuju node 5 sepanjang 2 km. Kemudian ada node 3 menuju node 7 sepanjang 4 km. Kemudian untuk node 4 menuju node 6 sepanjang 6 km. Kemudian node 4 menuju node 7 sepanjang 9 km. Kemudian node 5 menuju node 8 sepanjang 14 km. Kemudian node 5 menuju node 6 sepanjang 4 km. Kemudian node 6 menuju node 8 sepanjang 12 km. Kemudian node 6 menuju node 7 sepanjang 4 km. Kemudian node 7 menuju node 8 sepanjang 14 km.
Lanjutkan Note 7 menuju Note 9 sepanjang 14 km. Kemudian Note 8 menuju Note 9 sepanjang 3 km. Kemudian Note 8 menuju Note 10 menuju Note 10. Jadi dari Note 8 menuju Note 10 sepanjang 1 km. Nah, kalau tidak terlihat seperti ini bisa ke full screen. Oke. Kemudian kita lanjut di sini. Kemudian selanjutnya Note 8 menuju Note 10 sepanjang maaf. Maksudnya menuju Note 11 sepanjang 2 km. Kemudian Note 9 menuju Note 10 sepanjang 4 km. Kemudian Note 9 menuju Note 11 sepanjang 1 km. Dan Note 10 menuju Note 11 sepanjang 4 km. Kemudian kita solve. Nah, di sini untuk hasil yang digunakan itu kalian bisa cek di solution di network result. Nah, jadi di sini untuk jalur yang dipilih itu dari Note 1 menuju Note 3, kemudian ke Note 5, kemudian ke Note 6, ke Note 8, dan yang terakhir adalah di Note 11 dengan total jarak yakni sepanjang 28 km. Baik, di sini saya sudah berada di software Excel untuk melakukan pengolahan EOKI dengan menggunakan software Excel. Di sini terdapat beberapa data mentah mengenai juga permintaan produk dari 3 produk pilihan di Sakinah Mart. Di sini terdapat permintaan produk rumput laut, puri instan, dan juga tepung bakso. Permintaan dimulai dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian selain data itu terdapat data hari operasional per tahunnya, yaitu selama 365 hari, karena pada Sakinah Mart tidak terdapat hari libur. Kemudian terdapat rata-rata permintaan per bulannya dalam satuan pieces. Ini tiap produknya punya rata-rata berbeda, tergantung demand-nya. Kemudian harga per pieces. Harga per pieces ini merupakan harga jual yang diimplementasikan di toko Sakinah Mart. Lalu ada biaya pemesanan. Ini biaya pemesanan ini dibayarkan setiap kali pemesanan. Untuk service levelnya sebesar 0,97 dengan nilai Z 1,88. Kemudian untuk biaya simpannya untuk per pieces per tahunnya sebesar Rp1.000 dengan lead time 3 hari. Kemudian rata-rata lead time-nya yaitu 0,0082 hari. Selain itu terdapat beberapa standar deviasi mulai dari bulanan, harian, lead time, dan juga tahun yang didapat dari eh, data permintaannya ini untuk biasanya ini digunakan untuk running software di WinKSV. Oke, langsung saja kita running untuk datanya. Di sini kita akan melakukan running terlebih dahulu pada produk rumput laut siap saji. Untuk demand-nya ini mengambil dari data mentah ini yaitu sebesar 5.200. Untuk setup cost-nya ini merupakan harga biaya pesan untuk tiap produknya, yaitu untuk produk rumput laut siap saji itu tiap produknya sebesar 12.000, untuk biaya simpannya sebesar Rp1.000. Nah, untuk mengetahui nilai EOK-nya, bisa menggunakan rumus round up. Kemudian tentukan dengan demand, setelah itu dikalikan dengan setup cost, lalu dibagi dengan holding cost. Hmm. Ini diketahui untuk EOQ-nya yaitu sebesar 354 pieces. Kemudian ada ordering cost. Untuk rumus dari ordering cost sendiri yaitu demand dibagi dengan nilai EOQ dikali dengan setup cost. Ini. Kemudian mencari holding cost-nya. Holding cost-nya yaitu nilai EOQ dibagi dengan 2 kali dengan biaya simpan tiap bisnisnya. Kemudian ada total material cost. Total material cost-nya ini dapat dari demand dikali dengan harga jual. Untuk TAC ini merupakan total annual cost. Untuk jumlahnya bisa, oh, maaf, ini kebalik guys. Oh, enggak, benar. Untuk TAC itu rumusnya yaitu total dari order cost dan juga holding cost.
untuk tutorial ini. Ini untuk rumput lautnya, hasilnya yaitu ini untuk EOQ-nya 354 pieces. Kemudian untuk produk lainnya sama caranya. Ini harga berapa sih? Nice. Harga 15. Sama, bonusnya. Kemudian tetap cost dibagi dengan loading cost. Untuk kucingnya tadi juga sama, dibagi dengan ini dikali dengan set cost. Dan ini untuk output puding instannya, jumlah EOQ-nya sebesar 362 pieces. Lalu untuk cara pada tepung bakso juga sama. Harga jualnya sebesar, ya, ini merupakan untuk output dari ketiga produknya. Jadi selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai running software metode EOQ pada software Pongki M. Di sini kita sudah berada di tampilan software Pongki M. Untuk mengetahui EOQ dari tiga produk pilihan yaitu puding, puding instan, ada juga rumput laut siap saji dan juga tepung bakso. Di sini kita memilih inventory lalu ekonomi model. Yang pertama kita akan melakukan running mengenai untuk produk rumput laut siap saji. Ini kita memasukkan demand-nya terlebih dahulu. Untuk demand-nya tadi sebesar demand-nya sebesar 5.200. Lalu untuk setup atau ordering cost-nya itu sebesar 12.000. Kemudian holding cost-nya sebesar Rp1.000. Untuk unit cost-nya, harga jualnya sebesar 16.900. Langsung saja kita solve. Di sini terdapat dua output, yaitu inventory result sama cost curve.
Kemudian setelah produk rumput laut, kita akan mencari EOQ pada produk puding instan. Untuk demand-nya sebesar 7.680. Oke. Set of order-nya 8.500, pudingnya 1.000 rupiah, unit cost-nya sebesar 10.200. Langsung saja kita solve. Sini ditampilkan mengenai inventory result-nya dan juga terdapat ini kurvanya. Kemudian kita akan mencari EOQ pada tepung bakso, produk tepung bakso. Untuk demand-nya sebesar ini untuk output dari inventory result-nya. Dan ini selanjutnya merupakan output dari grafiknya. Oke, halo di sini. Saya sudah berada di software Winning XP. Akan menjelaskan mengenai running software dengan metode continuous review pada produk rumput laut siap saji. Di sini untuk langkah pertamanya yaitu membuat folder baru, lalu kita memilih continuous review fixed order quantity. Untuk problem titelnya rumput laut siap saji. Untuk time unitnya year. Oke. Jadi kita bisa memasukkan data-datanya untuk rata-rata untuk permintaan min ini untuk permintaan tahunnya, 1 tahunnya, karena di sini menggunakan satuan tahun. Lalu untuk standar deviasinya juga menggunakan standar deviasi tahunan untuk produk rumput laut sebesar 11,26. Untuk koma tidak bisa di sini, jadi memakai titik. Untuk order or setup cost-nya sebesar 100.000. Unit acquisition-nya sebesar 12.000. Lalu holding cost-nya sebesar 1.000. Nah, di sini untuk estimate of sorted will be back order ini 0% karena untuk toko retail itu biasanya mereka jika pelanggan datang dan produknya nggak ada itu pasti cari di toko lain. Tidak kemungkinan kecil sekali untuk menunggu order selanjutnya atau pesan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan estimate of sorted will be loss-nya 100% dengan unit loss sales cost-nya sebesar keuntungan yang kita dapat dari penjualan produk tersebut. Keuntungan yang kita dapat dari produk ini yaitu sebesar 4.900. Nah, untuk constant value-nya, ini menggunakan rata-rata lead time. Oke, langsung saja kita solve and analyze, solve the problem. Di sini kita memilih solve the optimal. So, ini merupakan outputnya. Kemudian di sini kita akan mencari untuk produk puding instan sama continuous review fixed order yang quantity as key. Lalu untuk judulnya kita menggunakan puding instan saja. Klik oke. Lalu masukkan untuk demand-nya. 60. Standar deviasinya itu untuk standar deviasi tahunan. Pada setnya 100.000. Sebesar 8.500. Ini sebesar 1.000. 0. Sama seperti tadi. Ini sebesar 1.700. Untuk constant value-nya sama. Langsung saja kita softkan. Ini merupakan outputnya. Kemudian kita akan melakukan running untuk produk tepung bakso. Kita masukkan saja untuk inputnya. Ini demand-nya sebesar 6. Untuk standar deviasi tahunannya. Kemudian untuk pesanan 14.668. Ini merupakan 6,6. Artinya 100.000. Untuk net acquisition-nya 3.500. Kemudian holding cost-nya 1.000. Ini 0. Ini 100. Ini sebesar 700. Lalu langsung saja kita ke constant value-nya besar. Oke, ini outputnya. Oke, jadi untuk laba unit ini masukkan ke fungsi tujuan.
Kemudian untuk modal dan rak etalase ini kita masukkan ke fungsi kendala. Untuk kapasitas maksimum kita gunakan untuk fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2. Kemudian selesaikan dengan solver di bagian data, solver, set dulu. Kemudian untuk set objektifnya pilih yang nilai variabel keputusan Z pada fungsi tujuan. Kemudian tunya ini max kalau memaksimalkan laba. Kemudian by changing variable cell-nya pilih yang variabel keputusan X1 sampai X3. Kemudian untuk subject to the constraint-nya klik add. Kemudian klik nilai variabel keputusan Z pada fungsi kendala 1 dengan tanda kurang dari sama dengan. Nah, untuk constraint sendiri di kapasitas maksimum fungsi kendala 1. Oke. Kemudian kita add lagi di nilai variabel keputusan Z fungsi kendala 2 dengan tanda kurang dari sama dengan. Untuk constraint sendiri kita pakai di kapasitas maksimum fungsi kendala 2. Oke, kemudian kita add lagi untuk cell reference-nya ini, kemudian kita pilih yang integer. Nah, seperti ini, kita klik OK. Nah, ini kita centang yang max unconstrained variable negatif, kemudian untuk select a solving methodnya simplex LP, kemudian klik solve. Kemudian keep solver solution, klik OK. Nah, di sini diketahui nilai variabel keputusannya untuk fungsi tujuannya di 49.000, kemudian untuk fungsi kendala satunya ada di 120.000, dan fungsi kendala duanya untuk variabel keputusannya ada 200. Kemudian di sini untuk S1-nya variabel keputusannya bernilai 10, sedangkan X2 dan X3 bernilai 0. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya ada di pembahasan bab 4 hasil dan pembahasan nanti. Kemudian kita lanjutkan untuk integer programming menggunakan software Tora. Klik here, kemudian integer programming, kita butuh input, problem title-nya kapasitas maksimum max. Kemudian untuk number of variabelnya ada 3 dan look of constraint-nya ada 2. Terus enter. Oke, di sini untuk variabel name-nya yang pertama siap saji. Kemudian untuk X2-nya ada coding instan. Kemudian untuk X3-nya ada tepung bakso. Nah, untuk maximize-nya di sini ada 4.900, kemudian 1.700 dan juga 700 rupiah. Kemudian untuk constraint 1, untuk X1-nya sendiri ada di 12.000. Kemudian untuk X2-nya ada di 8.500. Dan untuk X3-nya ada di 3.500. Dan di sini tandanya dikurang dari sama dengan, kemudian di sini diisi 578.000. Nah, kemudian untuk constraint yang kedua, untuk X1-nya sendiri ada di 20. Kemudian X2-nya ada di 30 dan juga X3-nya ada di 45 dengan kurang dari sama dengan. Kemudian untuk RHS-nya sendiri ada di 200. Setelah seperti ini, kemudian pilih solve menu. Nah, do you wish to save data? Kalian pilih yes. Di sini kalian pilih bebas, kalian save dulu. Misalkan integer program, kemudian kalian klik save. Nah, kemudian solve the problem, go to output screen. Nah, kemudian di sini select outputnya di automated BNB. Nah, untuk di automated BNB sendiri itu nanti bakal langsung muncul visible-nya nanti seperti apa. Di sini ada problem 1. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh itu ada di 49.000 dengan menjual produk X1 atau rumput laut siap saji itu sebanyak 10 pieces. Nah, kalau kalian mau lihat branch and bound-nya itu ada di user guide BNB. Kalian klik aja untuk Z-nya, nah ini akan kalian bakalan muncul seperti apa. Dan di sini hanya ada satu iterasi saja, seperti itu. Jadi bisa langsung ditemukan untuk hasilnya sendiri. Nah, untuk hasil atau daerah visible-nya sendiri ini sama dengan yang di Excel tadi, yaitu dengan keuntungan atau Z-nya ini 49.000, sedangkan yang terjual itu ada di produk X1 atau rumput laut siap sajinya ada di 10 PC, sedangkan untuk X2 X3-nya ini bernilai 0. Nah, di sini hasil dan pembahasan dari pengolahan data. Yang pertama ada dynamic programming. Di sini ada input data knapsack problem pada software WinQSP. Analisis knapsack problem ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai keuntungan total dari 10 jenis bahan pangan dengan membatasi jumlah pengambilan agar tidak melampaui kapasitas penyimpanan gudang maksimum sebesar 160 pieces kardus. Pada 10 jenis produk yang tertera masing-masing memiliki jumlah persediaan, kapasitas per unit, serta nilai keuntungan tertentu. Variabel nilai pada setiap item dihitung secara proporsional menggunakan fungsi pengembalian atau return function yang berbanding lurus dengan jumlah identitas
identitas barang yang terpilih. Kemudian hasilnya atau output data knapsack problem pada software WinQSB, yakni sistem berhasil mengalokasikan kapasitas gudang secara penuh hingga menyisakan ruang sebesar 0 melalui kombinasi 3 jenis produk terpilih. Keputusan pengadaan tersebut meliputi pengambilan 20 pieces rumput laut siap saji dengan nilai return 9.600.000, 23 pieces puding instan dengan nilai return 9.384.000, dan 14 pieces tepung bakso dengan nilai return 7.056.000. Nah, yang dimaksud dengan pieces sendiri di sini tuh dalam satuan kardus seharusnya, sedangkan 7 produk lainnya tidak dialokasikan dan ditetapkan 0 kardus atau 0 pieces. Kombinasi optimal dari ketiga bahan pangan ini berhasil menghasilkan total return value maksimal sebesar 26.040.000 dengan efisiensi kerja mesin yang menunjukkan nilai CPU sebesar 3,89. Next. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan dari shortest route. Nah, di sini untuk input data shortest route pada software POM-QM, yakni pemodelan jaringan shortest route tipe directed ini menganalisis 21 cabang jalur dari A sampai U dengan bobot jarak tertentu untuk menentukan rute searah paling efisien dari node 1 di Dorejo sebagai titik asal menuju node 11 Sakinah Supermarket sebagai titik tujuan. Jalur distribusi ini secara sistematis menghubungkan berbagai wilayah perantara yang direpresentasikan oleh node 2 hingga node 10 meliputi Karangpilang, Sepanjang, Wiyung, Mastrip, Jambangan, Menanggal, Rungkut, Gunung Anyar Baru, dan Kedung Baru. Di sini ada output data network result-nya, yakni berdasarkan hasil analisis shortest route, rute terpendek yang paling efisien menuju titik tujuan akhir terbentuk melalui kombinasi lintasan terbaik dengan urutan node 1, 3, 5, 8, 11. Rute ini secara detail menempuh jarak dari node 1 ke node 3 sebesar 10 km, berlanjut ke node 5 sebesar 2 km, kemudian ke node 8 sebesar 14 km, dan berakhir di node 11 sebesar 2 km, sehingga menghasilkan total kumulatif distance final seminimal mungkin yaitu sebesar 28 km. Next. Kemudian, merupakan pembahasan mengenai economic order quantity dan continuous review. Di sini terdapat input data EOQ pada produk rumput laut siap saji. Data input pengendalian persediaan rumput laut siap saji di Sakinah Mart mencakup total permintaan tahunan sebesar 5.200 pieces dengan rata-rata 433 pieces per bulannya selama 365 hari kerja dengan harga produk sebesar Rp16.900 per pieces, biaya simpan Rp1.000 per pieces per tahun, dan biaya pemesanan sebesar Rp100.000 dengan biaya pesan tiap piecesnya sebesar Rp12.000. Selain itu, analisis ini menggunakan waktu tunggu atau lead time pemesanan selama 3 hari, serta target service level sebesar 97% dengan nilai konstanta Z sebesar 1,88 untuk menentukan kuantitas pemesanan yang optimal. Lalu terdapat input data EOQ pada produk puding instan. Untuk produk puding instan ini sendiri memiliki data permintaan tahunan sebesar 7.680 pieces dengan rata-rata 640 pieces per bulannya. Harga jual produk sebesar Rp10.200 per piecesnya dan biaya simpan sebesar Rp1.000 per pieces per tahun. Untuk parameter pemesanan digunakan biaya pesan senilai Rp100.000 dengan biaya pesan per piecesnya sebesar Rp8.500. Dikombinasikan dengan data pendukung berupa lead time selama 3 hari serta service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 untuk menentukan kuantitas pemesanan ekonomis yang optimal. Kemudian ada input data EOQ pada produk tepung bakso. Produk tepung bakso di Sakinah Mart selama 365 hari memiliki permintaan tahunan sebesar 14.688 pieces dengan rata-rata 1.224 pieces per bulannya. Untuk harga produknya sebesar 4.200 per pieces, harga jualnya. Lalu untuk komponen biaya persediaannya mencakup biaya simpan sebesar 1.000 per pieces per tahun, serta biaya pemesanan senilai Rp100.000 dengan biaya pesan per piecesnya sebesar Rp3.500, yang didukung oleh data lead time selama 3 hari dan target service level 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 untuk menghitung jumlah pemesanan paling optimal. Kemudian ada output data EOQ pada produk rumput laut siap saji. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Microsoft Excel dan POM-QM, kuantitas pemesanan untuk produk rumput laut siap saji adalah
354 pieces dengan frekuensi pemesanan sebanyak 15 kali dalam setahun. Tingkat persediaan maksimum sebesar 354 pieces dan rata-rata persediaan gudang sebesar 177 pieces. Kuantitas optimal ini dicapai saat biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, masing-masing sebesar Rp176.635,2, sehingga menghasilkan total biaya persediaan minimum senilai Rp353.270,4, yang jika diakumulasikan dengan biaya pembelian menjadi total biaya keseluruhan mencapai Rp88.233.270. Kemudian untuk output data EOQ pada produk puding instan. Produk puding instan memiliki pemesanan ekonomis sebesar 362 pieces dengan persediaan maksimum yang sama yaitu 362 pieces, rata-rata persediaan sebesar 181 pieces serta frekuensi pemesanan sebanyak 21 hingga 22 kali dalam setahun. Titik minimum kurva ini Pada titik minimum kurva USIP ini, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tahunan berada pada kondisi seimbang, masing-masing sebesar Rp180.665,4, sehingga menghasilkan total biaya persediaan tahunan sebesar Rp361.330,9. Jika diakumulasikan dengan biaya pembelian mencapai biaya keseluruhan sebesar Rp78.697.330. Kemudian merupakan output data EOQ pada produk tepung bakso. Berdasarkan hasil analisis, kuantitas pemesanan ekonomis produk tepung bakso sebesar 321 pieces untuk menghindari kekurangan stok. Dengan tingkat persediaan maksimum yang sama yaitu 321 pieces, dan rata-rata persediaan gudang sebesar 161 pieces. Untuk frekuensi pemesanan sebanyak 46 kali dalam setahun. Titik perpotongan biaya menghasilkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tahunan seimbang, masing-masing sebesar Rp160.324,7, sehingga diperoleh total biaya persediaan tahunan minimum senilai Rp320.649,3. Jika diakumulasikan dengan biaya pembelian mencapai total keseluruhan sebesar Rp62.010.250. Ada output data continuous review produk rumput laut siap saji. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan WinQSB dengan model continuous review SQ, produk rumput laut siap saji menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 1030,83 pieces yang dibulatkan menjadi 1031 pieces dengan titik pemesanan kembali atau reorder point sebesar 93,31 pieces, sekitar 93 pieces, dan safety stock sebanyak 50,67 pieces yang dibulatkan menjadi 51 pieces. Untuk mengantisipasi ketidakpastian selama lead time, dengan tingginya biaya loss sell sebesar 4.900 per pieces, mendorong sistem mempertahankan tingkat ketersediaan produk hingga mencapai service level terbaik di atas 96% dengan probabilitas shortage hanya 3,88%, serta menghasilkan total inventory relevant cost tahunan paling rendah sebesar Rp1.082.079.000. Next. Kemudian di sini ada output data continuous review produk puding instan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan WinQSB dengan model continuous review SQ, produk puding instan menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 1.256,17 pieces yang dibulatkan menjadi 1.256 pieces dengan titik pemesanan kembali atau reorder point sebesar 117,52 pieces atau saat stok tersisa sekitar 118 pieces. Produk ini membutuhkan safety stock sebanyak 54,54 pieces yang dibulatkan menjadi 55 pieces untuk mengantisipasi fluktuasi selama lead time, di mana tingginya ketidakpastian dengan standar deviasi permintaan sebesar 444,66 pieces memiliki atau memicu probabilitas shortage sebesar 8,77% dan menghasilkan total inventory relevant cost tahunan senilai Rp1.312.593.000. Next. Berikutnya ada output data continuous review produk tepung bakso. Berdasarkan hasil analisis model continuous review, produk tepung bakso memiliki nilai Q terbesar dengan jumlah pemesanan optimal sebanyak 1.752,70 pieces atau sekitar 1.753 pieces dengan titik pemesanan kembali atau reorder point sebesar 214,68 pieces akibat tingginya permintaan tahunan yang mencapai 14.688 pieces. Tingginya pergerakan stok ini memerlukan safety stock sebanyak 94,23 pieces atau sekitar 94 pieces selama lead time, yang dimana rendahnya biaya loss sell senilai Rp700 per pieces memicu probabilitas shortage tertinggi sebesar 14,56%, serta menghasilkan total inventory relevant cost tahunan terbesar mencapai Rp1.854.558.000. Next. Kemudian di sini ada integer programming yang diinput
datanya melalui software Excel. Proses optimasi menggunakan Excel software ini dimulai dengan menetapkan sel tujuan pada bagian sel objektif untuk mencapai target maksimalisasi keuntungan dengan variabel keputusan X1, X2, dan X3 pada kolom by changing variable cell. Pengaturan pada bagian subject to the constraint mencakup dua fungsi kendala dengan batasan kapasitas maksimum masing-masing sebesar 578.000 dan 200 pieces, serta aturan tambahan pembatasan bilangan bulat agar tetap hasil produksi berbentuk integer. Next. Kemudian dilanjutkan dengan input data integer programming pada software Tora, yakni mengoptimalkan kapasitas maksimum di Sakinah Supermarket dengan menetapkan 3 variabel keputusan berupa produk rumput laut X1, produk instan X2, dan tepung bakso X3. Fungsi tujuan model ini adalah maksimalkan keuntungan dengan koefisien kontribusi laba masing-masing sebesar 4.900, 1.700, dan juga Rp700, yang dibatasi oleh dua kendala utama menggunakan operator peridaksamaan kurang dari atau sama dengan batas kapasitas masing-masing sebesar 578.000 dan 200 pieces. Next. Berikut adalah output data dari integer programming pada software Excel. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Excel software, diperoleh keuntungan maksimal sebesar 49.000 dengan komposisi penjualan optimal pada display rak etalase hanya produk X1 atau rumput laut siap saji sebanyak 10 pieces, sementara produk X2 dan X3 tidak perlu diproduksi atau dijual atau bernilai 0. Skenario ini berhasil mencapai target profit tanpa melanggar batasan karena penggunaan sumber daya. Kendala pertama hanya mencapai 120.000 dari kapasitas 578.000, sedangkan kendala kedua terpakai penuh sebesar 200 dari kapasitas 200 pieces. Next. Kemudian di sini ada output data integer programming pada software Tora. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode automated BNB pada software Tora, solusi paling optimal menghasilkan nilai fungsi tujuan atau keuntungan maksimal sebesar 49.000. Dengan keuntungan tersebut dicapai secara valid dalam bentuk bilangan bulat dengan menetapkan nilai variabel keputusan X1 sebanyak 10 pieces. Sementara variabel X2 dan X3 masing-masing bernilai 0 guna memberikan profitabilitas tertinggi bagi Sakinah Supermarket tanpa melanggar batasan kapasitas. Next. Kemudian, untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode dynamic programming, keputusan pengadaan paling optimal adalah memprioritaskan pengiriman berkapasitas 160 kg untuk 20 kardus rumput laut siap saji, 23 kardus puding instan, dan 14 kardus tepung bakso. Sementara 7 bahan pangan lainnya tidak terpilih. Kombinasi ketiga produk berhasil menghasilkan kapasitas ruang hingga 0 dan menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 26.040.000 dengan efisiensi kerja mesin sebesar 3,89. Sistem berhasil mengidentifikasi shortest route type directed paling efisien dari titik asal Driorejo menuju Sakinah Supermarket dengan total jarak terpendek sebesar 28 km setelah mengevaluasi 21 cabang jalur. Rute strategis ini menempuh urutan lintasan node 1, 3, 5, 8, dan hingga 11 yang secara detail meliputi perjalanan dari Driorejo ke sepanjang sejauh 10 km, sepanjang ke Mastrip sejauh 2 km, Mastrip ke Rungkut sejauh 14 km, dan berakhir dari Rungkut menuju Sakinah sejauh 2 km. Lalu, secara nominal, metode EOKI menghasilkan total biaya persediaan tahunan yang lebih rendah pada rumput laut sebesar Rp353.270,4, puding instan Rp361.330,9, dan untuk tepung bakso sebesar Rp320.649,3 dibanding metode continuous review karena menggunakan pendekatan deterministik mengasumsikan permintaan bersifat pasti dan stabil tanpa menghitung biaya ketidakpastian. Namun, metode continuous review jauh lebih relevan untuk kondisi nyata di Sakinah Mart karena pendekatan stokastiknya menyertakan safety stock dan reorder point untuk meredam fluktuasi permintaan, seperti produk rumput laut siap saji yang mampu menekan probabilitas shortage hingga 3,88%. Model integer programming menggunakan Excel solver dan Tora berhasil menentukan profit maksimal bagi Sakinah Supermarket sebesar 49.000 dengan merekomendasikan menjual produk X1 rumput laut pada display sebanyak 10 pieces, sementara produk X2 yaitu puding instan dan X3 tepung bakso ditetapkan bernilai 0. Melalui pendekatan simplex dan brains and bound, solusi bernilai bulat ini terbukti valid berada di daerah visible karena memenuhi kendala kapasitas pertama, serta menghabiskan secara penuh batas kapasitas kendala kedua yaitu sebesar 200 dari 200 pieces yang tersedia. Oke, kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan kami tadi, yakni proses optimasi kuantitatif di Sakinah Mart berhasil memberikan solusi rantai pasok yang efisien melalui pengadaan produk berbasis dynamic programming dengan keuntungan Rp26.040.000 dan penentuan rute distribusi terpendek, yakni dari Driorejo ke Sepanjang, ke Mastrip, kemudian ke Rungkut, dan berakhir di Sakinah Mart.
sepanjang 28 km. Pada pengendalian persediaan, metode continuous review dinilai lebih unggul untuk menghadapi ketidakpastian permintaan aktual lapangan melalui penyediaan safety stock. Meskipun metode EOQ secara nominal menghasilkan total biaya tahunan yang jauh lebih rendah. Sementara itu, analisis integer programming menggunakan metode simplex dan branch and bound menetapkan bahwa keuntungan maksimum sebesar 49.000 dapat dicapai secara optimal hanya dengan menjual 10 pieces produk rumput laut siap saji atau X1 yang ada di etalase. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya yakni lebih memperluas cakupan variabel dengan melibatkan lebih banyak jenis produk serta mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti fluktuasi permintaan, perubahan harga, dan lead time yang dinamis. Selain itu, aspek distribusi perlu dikembangkan ke arah multi-destination agar model yang dihasilkan menjadi lebih realistis dalam kondisi operasional nyata. Baik, sekian penjelasan dari tugas besar optimasi industri kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.